Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sekarang ini di zaman informasi bukan hanya lewat mulut saja, tapi bahkan sekarang kita hidup informasinya tidak lewat mulut, bahkan lewat jari-jari kita, lewat tangan-tangan kita. Hanya sekali tekan, informasi itu bisa terbang ke seluruh dunia dan diketahui oleh dunia. Bahkan sangat ramai orang yang tahu tentang informasi yang kita sebarkan itu. Kalau dulu kita mau menyebarkan informasi, mungkin satu kampung pun belum habis. Bahkan kita harus berjalan untuk menyampaikan informasi ke orang. Namun jauh berbeda dengan kecanggihan teknologi informasi sekarang ini. Informasi begitu mudah didapatkan, yang jangankan orang sekampung kita, kawan-kawan kita juga yang berada di Amerika sana bisa dapat informasi dalam detik itu juga. Nah, dengan kecanggihan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, tentunya ini sebuah nikmat dan rahmat buat kita. Kalau dulu kita pergi ke haji saja mungkin lebih kurang 3 bulan, melewati lautan dan berbagai macam bahaya, baru sampai ke tanah suci, dan itu pun kalau tidak mati dalam perjalanan. Kadang kalau truk gede kabeh dengan laut. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita tahu paling-paling berangkat 7 atau 8 jam sudah sampai ke tanah suci. Begitu mudahnya kita sampai ke sana. Dan begitu juga dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang ini. Kita bisa baca Al-Quran di mana saja berada, melainkan di tempat-tempat yang tidak suci. Kita bisa buka handphone, baca Al-Quran, yang tentu pahalanya juga kita dapatkan. Dan kita bisa buka handphone untuk belajar ilmu-ilmu yang kita perlukan, dan tentu ini juga luar biasa manfaatnya. Dan bahkan silaturahmi kita dengan adanya handphone tidak akan terputus, dan bahkan begitu cepat kita bisa bersilaturahmi. Kalau dulu belum tentu kita bisa ngomong, apalagi jumpa dengan orang-orang yang jauh. Sekarang kita gunakan video call, kita bisa tahu dia di mana dan bisa tahu bagaimana kondisinya. Dan sebaliknya, dengan media informasi ini juga salah-salah kita bahkan menghidupkan api neraka. Kita banyak berbuat dosa di media itu. Kita banyak memfitnah orang di media itu. Kita juga banyak mengadu domba orang di media itu. Bahkan satu keluarga bisa hancur keluarga itu hanya dengan satu sentuhan kita di media itu. Dan persahabatan juga bisa renggang dan bahkan bisa jadi musuh yang dulu begitu kuat hanya karena fitnah yang kita sebarkan di media itu. Berbagai macam cara bisa melakukan fitnah. Apakah dengan menyebarkan berita-berita yang sudah kita setting untuk mengadu domba, ataukah bisa juga melalui video-video yang kita manfaatkan terhadap kelemahan-kelemahan orang, supaya orang itu tidak disukai lagi oleh siapapun, bahkan hancur keluarganya. Bahkan juga lewat media kita juga bisa lakukan dosa-dosa lain selain fitnah dan adu domba. Kita bisa menyebarkan foto-foto yang menampakkan aurat. Di samping aurat-aurat orang lain yang kita lihat, juga kita sebarkan aurat-aurat orang lain,
bahkan mungkin aurat kita sendiri juga ikut sengaja kita sebarkan biar seksi kata orang. Dan ini tentunya sangat membahayakan. Cobalah kita pahami sampai di mana bahayanya itu. Itu akan menjadi sedekah jariah kita. Walaupun kita sudah dikubur sana, di tempat yang sangat mengerikan, bukan justru nikmat kubur yang kita dapatkan, tetapi azab atau dosa yang kita temukan di alam kubur. Semuanya itu walaupun kita sudah mati akan terus dibuka oleh orang lain. Aurat kita akan terus dilihat oleh orang lain. Bahasa-bahasa fitnah dan adu domba kita terus dibaca oleh orang lain, dan bukan hanya satu orang lain, tetapi ribuan, jutaan, bahkan masuk miliar orang lain akan membaca apa yang sudah kita sampaikan di media lewat handphone dan jari-jari kecil kita. Memang ini kecil, tapi jari ini walaupun kecil akan bisa membuat sebuah surga nantinya, dan juga tidak kalah bisa membuat api-api neraka hanya sedikit saja dengan sekali sentuh bagikan yang merupakan dosa. Berapa banyak dosa jariah yang sudah kita lakukan. Begitu juga dengan dosa-dosa adu domba. Ini sangat bahaya. Ada sebuah kisah adu domba yang mungkin masih sangat manual, masih sangat konvensional. Saat itu ada seorang pembeli mau membeli budak saat itu. Kemudian dia ketemuan dengan penjual budak itu. Jadilah transaksi beli budak. Sang penjual budak itu mengatakan apa adanya. Dia bilang bahwa budak yang saya jual ini dia tidak cacat, dia bagus, cuma ada sedikit kelemahannya, bahwa dia itu suka mengadu domba. Tapi karena si pembeli memang mau membeli, dia tidak lagi mikirkan masalah adu domba itu, yang mungkin itu hanya masalah ke-21, dianggap suatu masalah yang kecil, tidak signifikan mempengaruhi keadaan, kecil. Dia belilah budak itu dan dia bawa pulang ke rumah, sementaranya tinggal di rumah dia. Nah, ketika budak itu tinggal di rumah dia, apa yang dilakukan? Karena budak ini suka ngadu domba, dia datangin, suatu kali dia datangin istri sang pembeli tadi. Ketika suaminya tidak lihat, dia bilang, "Ibu, sebentar lagi bapak mau kawin lagi." Kalau kita dengar gelanda dalam cakro kita, seperti mendengar petir di siang hari. Informasi dia sampaikan itu, terkejut istrinya. Kenapa bisa seperti itu? Yang padahal selama ini kami baik-baik saja, kami tidak ada masalah, kami bagus dan saling menjaga. Kok tiba-tiba bisa seperti ini, tidak ada apapun apa-apanya? Ingat, adu domba ini sangat bahaya dan sulit untuk terdeteksi. Sulit, agak susah. Kemudian dia ngomong lagi, maukah ibu supaya suami ibu tidak kawin lagi? Ya pasti mau. Disampaikanlah caranya begini. Ketika dia mau tidur nantinya, ibu ambil gunting, ibu pangkas jenggot di bawahnya ini, di ujung-ujungnya ini ibu rapikan, ibu pangkas jenggot itu. Ketika dia tidur dan dia tidak tahu, ibu rapikan semua, jadi dia semakin sayang sama ibu. Nah, setelah itu si pengadu domba ini, si budak ini mendatangi suaminya. Wahai bapak, ibu sudah punya yang lain, sudah ada yang lain, dia tidak ada pihak ketiga. Kalau sekarang dikatakan selingkuh, selingkuh seolah-olah kecil karena selingkuh. Kalau zina besar kali, padahal sama kadang-kadang nantinya.
Tantan je dia selingkuh. Zina je terbagatha tantan. Itu sudah ada yang lain, dan nantinya beliau akan membunuh Anda ketika bapak mau tidur, ketika bapak sedang tertidur, ibu akan membunuh Anda. Yang padahal ceritanya ke istrinya lain, untuk membersihkan jenggot, merapikan jenggot supaya suaminya bisa lebih ganteng lagi. Cerita ke suaminya lain lagi, mau dibunuh. Datanglah ibu itu malam-malam ke tempat tidur, melihat suaminya sudah tertidur, padahal dia pura-pura tidur. Memang disuruh oleh si budak tadi untuk pura-pura tidur supaya dia tahu apa yang akan dilakukan. Dilihatlah, dengan membuka sedikit matanya, dilihat sedang megang-megang gunting. Semakin dekat dengan dia, benar berarti dikatakan oleh si budak tadi, istri ini akan membunuh dia. Akhirnya begitu dekat, dirampaslah gunting itu sama suami dan dibunuh istrinya. Sulit untuk mendeteksi informasi ini, terkadang sulit, tapi ada caranya. Seharusnya ada caranya. Allah aja sudah mengajarkan sebagaimana di ayat yang sudah kita bacakan tadi. Dibunuhlah istrinya. Kemudian selanjutnya tahulah keluarga istrinya itu datang ke rumah suaminya, membunuh suaminya, dan mati juga suaminya. Dan selanjutnya diketahui oleh pihak keluarga suami, kemudian terjadilah permusuhan dan pertengkaran besar di dalam sebuah keluarga itu. Sangat sulit untuk mendeteksi fitnah dan adu domba, sulit. Tapi padahal Allah sudah menginformasikan kepada kita di surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dengan penuh kelembutan Allah memanggil kita, duhai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasikum binaba'in. Jika datang kepadamu orang fasik. Orang fasik bukan orang pendusta, bukan orang yang jujur. Kalau berita datang dari orang yang jujur, jaminan jujurnya diterima berita. Kalau orang datang yang dusta, ditolak beritanya. Nah, kalau orang fasik yang datang, yang fasik ini yang sering buat dosa, seolah-olah dosa itu sudah biasa buat dia, tapi dia masih beriman, dia masih salat juga, terkadang nggak salat. Binaba'in, membawa berita yang penting. Nah, orang fasik ini datang dengan berita yang penting yang mempengaruhi efeknya besar. Fatabayyan, maka periksalah berita itu dengan teliti. Periksa berita itu dengan baik. Jangan kamu makan terus, jangan kamu sebarkan terus. Makanya ketika ada berita bohong, ada berita yang menjelek-jelekkan teman kita, sahabat kita, jangan teruslah kita sebarkan. Jangan malah kita menjadi orang yang pertama menyebarkan berita menjelekkan kawan-kawan kita itu, tapi jadilah kita sebagai orang pertama yang menghentikan penyebaran berita itu. Teliti dulu beritanya, siapa yang bawa berita itu, selama ini jujur apa enggak dia, selama ini dia bawa berita selalu benar atau enggak. Berita ini berita yang enggak pernah terdengar, kayak tadi sebenarnya selalu baik selama ini, kok tiba-tiba ada berita yang menjelek-jelekkan, mengadu domba sesamanya. Ini perlu dikaji dulu berita ini, dari mana asal berita itu, siapa yang membuat berita pertama, kemudian siapa yang menyebarkannya, dan siapa lagi yang terlibat untuk like terus berita itu. Ini semua bakal kita pertanggungjawabkan dengan Allah nantinya. Kalau kita suka memfitnah, juga hukumnya sangat mengerikan nantinya. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga para orang-orang adu domba. Malah di riwayat yang lain, suatu hari Rasul melewati kuburan, ada 2 kuburan di situ. Rasul bersabda kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bahwa orang yang di dalam kuburan ini sedang disiksa. Sahabat bertanya, tahukah kamu kenapa? Kata Rasul, tidak wahai Rasul. Dia disiksa salah satunya adalah karena adu domba.
tidak masuk surga, bahkan mendapat siksa kubur. Nah, bayangkan beberapa berita yang sudah kita lemparkan, yang sudah kita share, yang sudah kita kirimkan. Berita berbagai macam berita, dan salah satunya berita-berita fitnah dan adu domba. Apakah sanggup kita akan merasakan siksaan hasil adu domba kita nanti yang pertama di alam kubur? Kubur itu sangat sempit, sangat sempit, terlalu rugi. Kita akan membawa permusuhan ke dalam kubur itu. Rugi kita. Kubur yang sempit itu kita bawa isinya permusuhan. Rugi. Dunia ini juga sangat singkat, tidak lama. Untuk apa kita selalu mengobar-obarkan fitnah? Jangan sampai seolah-olah kita lama hidup di sini. Jangan sampai seolah-olah enak nantinya kubur luas bagaikan kamar-kamar kita yang indah. Iya, kamar di atas tanah, rumah di atas bumi ini sudah kita desain begitu indah, dengan berbagai macam ornamen, model, desain dan sebagainya. Itu sangat nyaman kita tinggal di rumah itu. Tapi pernahkah kita pikirkan bagaimana rancangan desain rumah kita yang akan kita buat di bawah tanah nantinya? Ini sangat sempit. Terlalu sayang jika permusuhan itu kita bawa ke kubur yang sangat sempit. Dan terlalu rugi kita. Akhirat yang panjang itu hanya kita terus sibuk dengan bagaimana cara mempertanggungjawabkan kepada Allah terhadap bahasa-bahasa yang telah melukai sahabat kita. Hati-hati kita semua dalam bermedsos ini. Pandai-pandailah kita dalam bermedsos. Jadilah kita bermedsos itu menjadi orang penyejuk, menjadi orang pendamai, menjadi orang yang tidak memisahkan orang lain, menjadi rahmat bagi siapapun, menjadi nikmat bagi siapapun, menjadi orang-orang yang sangat diidolakan kehebatan, kebagusan kita dalam bermedsos. Janganlah kita bermedsos itu menjadi tukang fitnah, menyakiti hati orang lain, dan bahkan mengadu domba antara masyarakat, mengadu domba masyarakat kita dengan para ulama, guru-guru kita yang sangat kita cintai. Dan perpecahan inilah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Kita harus pandai, kita harus tahu mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Padahal Allah dan Rasulnya melalui ayat surat Al-Hujurat ayat 6 tadi bisa kita gali informasi-informasi bagaimana cara mendapatkan informasi yang benar. Mudah-mudahan kita terus menjadi orang-orang yang sangat dicinta oleh Allah. Kita menjadi orang-orang yang sangat dirindukan oleh Allah. Kita menjadi orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga Allah. Kita dijauhkan dari neraka Allah. Kita dijauhkan dari siksa kubur, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah nantinya.